semuanya, selamat datang di video laporan penelitian kelompok 3 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Tenggara. Kalian tahu nggak ada satu tempat di kota Kupang yang tiap harinya ngurusin duit miliaran rupiah? Tapi ini bukan bank maupun mall, melainkan sebuah kantor pemerintah yang bernama BKAD alias Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. Nah, disinilah kami kelompok 3 datang untuk menggali lebih dalam seberapa efektif sih sistem penganggaran daerah dalam mengelola APBD Kota Kupang. Yuk simak perjalanan kami. Di sini kami berenam, James, LVG, Martinus, Anastasia, Matilda, dan Fitria datang dengan satu misi yang sama, yaitu memahami bagaimana uang rakyat Kota Kupang direncanakan, dikelola, sampai dipertanggungjawabkan. Kupang sebagai ibu kota Nusa Tenggara Timur punya peran strategis yang besar. Tapi di balik pencapaian WTP atau wajar tanpa pengecualian selama 4 tahun berturut-turut, ternyata masih banyak hal menarik yang perlu kita kupas lebih dalam. Dan itulah yang bikin penelitian ini makin seru. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan jas kuning kebanggaan Undana, kami melangkah menuju kantor BKAD Kota Kupang. Jujur ya, campur-campur rasanya antara semangat, deg-degan, dan sedikit grogi. Soalnya ini bukan kantor sembarangan. Disinilah roda keuangan Kota Kupang berputar setiap harinya. Kami pun masuk dengan sopan dan penuh hormat. Karena namanya juga kantor pemerintah yang lagi aktif bekerja, kami memilih untuk tidak merekam video di dalam, demi menjaga kenyamanan para pegawai yang sedang menjalankan tugas. Di dalam, kami disambut oleh narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk kami. Awalnya kami berencana bertemu Kepala BKAD langsung, tapi karena beliau dan Kepala Bidang Anggaran sedang sibuk dengan tugas kedinasan, kami akhirnya berdiskusi dengan Bendahara BKAD dan Kepala Sub Bidang Hibah dan Bantuan Sosial. Dan percayalah teman-teman, meskipun situasinya tidak persis seperti yang kami rencanakan, diskusi ini tetap mengalir dan penuh informasi yang berharga. Disinilah juga kami belajar, penelitian lapangan itu memang tidak selalu berjalan mulus, tetapi justru di situ letak serunya. Kita belajar beradaptasi, tetap semangat, dan tetap mencari jawaban dengan cara yang kreatif. Oke, sekarang mari kita bicara soal temuan. Apa sih yang kami dapat dari penelitian ini? Yang pertama, sistem penganggaran. BKAD Kota Kupang sudah menjalankan penganggaran berbasis kinerja sesuai regulasi nasional, mulai dari KUA PPAS, verifikasi RKA, sampai penetapan DPA. Sistemnya udah jalan dan sudah terstruktur. Tapi ada tantangannya juga. Ternyata kemandirian fiskal Kota Kupang masih rata-rata sekitar 19% saja. Artinya, lebih dari 80% pendapatan daerah masih bergantung dari dana transfer pusat. Ini bukan cuma masalah di Kota Kupang ya, hampir semua daerah di NTT menghadapi kondisi yang serupa. Yang kedua, kondisi pengeluaran. Ada 3 jalur pencairan uang daerah, yaitu uang persediaan, langsung, dan tambahan uang. Sistemnya sudah tertata, tapi porsi terbesar belanja masih ke pegawai, sehingga ruang untuk program pembangunan jadi lebih sempit. Dan yang ketiga, soal siklus APBD. Dari perencanaan sampai pertanggungjawaban, semua tahap sudah dijalankan dan dokumennya bisa diakses oleh publik secara online. Jadi bisa kita lihat dari sini bahwa transparansi itu sudah ada. Ya, dan tentu saja ya, tidak lengkap rasanya tanpa foto bareng. Disinilah momen paling menyenangkan bersama para staf BKAD Kota Kupang yang sudah menerima kami dengan baik. Di balik banner yang bertuliskan "To govern is to serve", memerintah adalah melayani, kami berdiri dengan bangga karena hari ini kami tidak hanya belajar tentang keuangan daerah dari buku, tetapi kami melihat dan merasakannya langsung. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BKAD Kota Kupang atas sambutan dan waktu yang diberikan. Semoga hasil penelitian kami ini bisa menjadi sumbangsi kecil bagi ilmu pengetahuan dan tentu saja bagi tata kelola keuangan Kota Kupang yang semakin baik ke depannya. Baik semuanya, itu tadi perjalanan penelitian kelompok 3 yang penuh semangat, penuh pelajaran, dan tentu saja penuh kenangan. Sampai jumpa dan ingat, memahami keuangan negara bukan cuma urusan akuntan, tapi urusan kita semua sebagai warga negara. Karena uang yang dikelola itu adalah uang kita juga.